Halo, 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 selamat siang. Hari ini saya ada di Jalan Raya Trowulan ya, Jalan Raya Besar Provinsi antara Surabaya dan Mojokerto. Di depan kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, kita akan mengunjungi Kampung Mojopait yang ada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Mari lanjut. Desa Bejijong ini dianggap sebagai Kampung Mojopait karena paling enggak di area sini terdapat ada 4 spot atau titik ya, yang merupakan peninggalan yang berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Majapahit di zaman dahulu. Karena daerah Trowulan ini diyakini adalah sebagai pusat dari Kerajaan Majapahit. Di sini ada situs Buddha Tidur, Candi Gentong, Candi Brau, dan ada Siti Inggil yang diyakini merupakan makam dari Raden Wijaya, raja pertama Kerajaan Mojopait. Mari kita jalan-jalan ke Kampung Mojopait. Nah, dari masuk pintu gapura tadi yang menarik perhatian kita pastinya adalah keberadaan dari rumah-rumah unik ya, yang bercorak Jawa, dari struktur batu bata merah dengan model ada jendela dan pintu seperti kayak gini nih, yang memang disetting dibuat dibantuan oleh pemerintah Mojokerto untuk memberikan nuansa perumahan Mojopait zaman dahulu. Ada banyak di desa ini, ada sekitar 94 rumah, dan kemudian di depannya ada pagar di tepi jalan yang juga disetting seolah menyerupai suasana dari desa Mojopait zaman dahulu. Rumah-rumah ini adalah dipakai juga untuk wisata ya, ada difungsikan sebagai homestay untuk berjualan souvenir berkaitan dengan Kerajaan Mojopait dan sebagainya. Oke, kita yang pertama akan mengunjungi dari Kampung Mojopait ini, kita mengunjungi ke Siti Inggil atau kompleks pemakaman dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Mojopait yang sekaligus pastinya adalah raja pertama dari Kerajaan Mojopait. Mari.
kita mengunjungi Siti Inggil, di depan atau di samping dari pendopo ini ada satu bagian yang menarik bagi saya, karena di sini ada satu buah makam yang bertuliskan Kiai Kasan Ulama Sedo Minggu Wage Mei 1982. Jadi ini makam baru. Dan mengapa ini ada, soalnya kayaknya berbau ulama, itu sudah era Islam, kok dimakamkan juga di sini. Nah, ini kita akan cari sejarahnya ya. Ini ada campuran juga makam Yai ulama yang baru meninggal 82 di sini, Kasan Ulama. Setelah kita masuk dalam Siti Inggil, melihat makam dari Raden Wijaya, pastinya ada timbul pertanyaan, benarkah Raden Wijaya atau Brawijaya I tersebut dimakamkan di sini beserta istri dan permaisuri atau selirnya? Nah, kita tetap mengacu pada informasi dari BPJP Jawa Timur juga yang menyatakan bahwa sesuai dengan serat buku Kitab Negara Kertagama karangan Empu Tantular menerangkan bahwa Kertarejasa Jayawardhana alias Raden Wijaya alias Brawijaya I, karena beliau masih memeluk agama Hindu, saat meninggal beliau diperabukan di Candi Brahu yang gak jauh dari sini. Kemudian abunya didarmakan atau disimpan di Candi Simping yang ada di Blitar malahan. Jadi pasti yang di sini inilah sebenarnya bukan makam secara fisik jenazah Raden Wijaya. Konon masih ada yang mempercayai bahwa sebagian abunya ada di area sini tadi itu. Ya, kalau ilmu energi metafisika mungkin ya semacam petilasan lah di sini. Nah, jadi yang di sini lebih tepatnya memang tidak ada jenazah dari Raden Wijaya karena zaman itu memang diperabukan dan abunya pun disimpan di Candi Simping yang ada di Blitar. Jalan komplek Candi Siti Inggil ini ternyata di infonya dibangun seperti kayak gini ini pada tahun akhir 1970 ya, zaman Pak Harto. Jadi konon beliau pernah juga sering bermeditasi di sini. Jadi inilah Siti Inggil yang ada di kompleks Trowulan Mojopahit. Nah, dari Siti Inggil, Siti itu tanah, Inggil itu tinggi, tanah tinggi yang dipercaya sebagai petilasan ataupun makam dari Brawijaya I yang cukup sejuk ini. Memang suasananya sangat menenangkan, dan bagi yang mempercayainya akan bisa mendapatkan energi yang
luar biasa positif bagi mereka. Baik, dari Siti Inggil di Desa Mejijong, Trowulan, kita akhiri liputan kali ini. Kita jumpa lagi di situs berikutnya di Trowulan, Mojopahit sini. Terima kasih, sampai jumpa.